Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 5 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 2146, Kebangkitan Lagi. Hahaha, bagus, ini benar-benar hebat. Saya awalnya berpikir bahwa Chu Feng bisa naik ke langkah ke-8 sudah cukup baik. Tapi ternyata langkah petir surgawi 9 tingkat ini sebenarnya diperkuat. Performa Chu Feng benar-benar melampaui kemampuanmu. Haha, melebihi yang lama, ini pasti melebihi yang lama. Hebat, ini benar-benar hebat. Keratua sangat bersemangat dan tersenyum lebar karena tidak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Bahkan, dia malah menampar pahanya. Pada saat itu, Ziling berhasil memahami apa yang terjadi dari dialog tersebut. Pada saat itu, dia juga tersenyum manis. Dia benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Ziling, Feng Er akan menghadapi kesulitan besar setelah memasuki dunia luar. Namun, Anda belum tentu bisa hidup lebih nyaman darinya di sini. Kemungkinan besar, Anda tidak akan bisa beristirahat selama beberapa hari berikutnya. Intensitas latihan yang saya siapkan untuk Anda akan melampaui semua yang pernah Anda alami. Namun, ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kamu ambil untuk menjadi lebih kuat. Saya akan membentuk kembali kekuatan ilahi Anda. Ini akan menjadi rasa sakit yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Jika Anda ingin mencapai kelahiran kembali, pertama-tama Anda harus mengubah diri Anda sendiri. Jika Anda ingin mengubah diri sendiri, inilah satu-satunya metode. Apakah kamu siap? Kata Chu Xuanyuan sambil melihat ke Ziling. Ziling menganggukkan kepalanya dengan tegas. Tekad yang tak tergoyahkan melintas melalui matanya yang indah. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa waktu, Chu Feng akhirnya tiba di benua 9 provinsi wilayah Laut Timur. Dia sekali lagi tiba di kota emas ungu. Dia menemukan bahwa semua orang yang hadir hari itu tidak melanjutkan ke sekolah Azure Dragon untuk beristirahat. Sebaliknya, mereka semua tetap berada di kota emas ungu untuk menunggu kembalinya Chu Feng. Alasannya karena setelah mereka melihat kembalinya Chu Feng, ekspresi orang banyak menjadi serius. Setelah melihat Chu Feng kembali sendirian, Xian Miao Miao melangkah maju dan bertanya, "Chu Feng, di mana 4 Dewa Agung?" Jadi, saat Chu Feng menjelaskan apa yang terjadi, dia mengungkapkan 4 keterampilan rahasia tertinggi. Ini mereka diubah menjadi skill rahasia. Xian Miao Miao bertanya dengan heran. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Tepatnya, mereka telah kembali menjadi skill rahasia. Mereka hanya dibangkitkan demi membantu saya. Namun, mereka tidak dapat mempertahankan keadaan semacam itu untuk waktu yang lama. Kembali menjadi keterampilan rahasia saat ini adalah yang terbaik, jelas Chu Feng. Jadi begitu, mendengar penjelasan Chu Feng, orang banyak mengungkapkan ekspresi lega. "Chu Feng, ini aneh, auramu." Tepat pada saat itu, Xian Miao Miao menatap Chu Feng dengan ekspresi heran. Matanya yang indah terbuka sangat lebar. "Chu Feng, kamu sebenarnya peringkat 1 Half Martial Ancestor sekarang." Pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Mereka menemukan bahwa aura Chu Feng tidak lagi dari peringkat 7 Martial Emperor. Sebaliknya, dia telah menjadi peringkat 1 Half Martial Ancestor. "Wewe, ada apa Wewe dengan ini?" "Anda Wewe pergi hanya untuk waktu yang singkat, ya, namun Anda mendapatkan 3 level kultivasi. Apakah kamu mencoba untuk kabunuh aku di sini?" Wang Qiang juga memiliki ekspresi yang penuh dengan keheranan. Awalnya,
Karena Wang Qiang sudah menjadi leluhur setengah bela diri peringkat 1, dia jauh lebih kuat daripada Chu Feng. Namun, Chu Feng sekarang berhasil mengejarnya. Itu karena bantuan ayahku, Chu Feng tidak menyembunyikan masalah ini dari orang banyak. Lagi pula, mereka semua tahu bahwa dia telah memasuki jalan surgawi untuk menemui ayahnya. SSSS. Pada saat ini, semua orang menghirup udara dingin. Mereka yang mengenal Chu Feng semua tahu betapa sulitnya baginya untuk mencapai satu terobosan dalam kultivasinya. Sudah sangat tak terbayangkan bahwa Chu Feng mampu menjadi kaisar bela diri peringkat 7. Namun, ayah Chu Feng telah berhasil membiarkannya menjadi leluhur setengah marshal peringkat 1 dengan mudah. Dari situ, orang banyak dapat menyimpulkan seberapa kuat ayah Chu Feng. Chu Feng, kesenangan seperti apa yang kamu nikmati di jalan surgawi? Cepat, ceritakan tentang itu. Saya belum pernah melewati jalan surgawi sebelumnya, Xian Miao Miao bertanya dengan ekspresi ingin tahu. Tentu saja, dia terutama menanyakan itu karena dia ingin tahu tentang ayah Chu Feng. Gadis ini benar-benar dipenuhi rasa ingin tahu. Adapun Chu Feng, dia tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Dia menjawab semua pertanyaan dari orang banyak. Bagaimanapun, orang-orang di sini adalah semua orang yang dia percayai. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah dengannya, mereka, bagi Chu Feng, tidak berbeda dengan kerabat. Tiba-tiba, Bai Ruochen bertanya, Chu Feng, kalau begitu apakah kamu berencana untuk pergi ke dunia luar sekarang? Begitu pertanyaan Bai Ruochen terdengar, seluruh kerumunan terdiam. Terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, mereka semua mengungkapkan ekspresi keengganan untuk berpisah. Chu Feng bukanlah seseorang yang bisa disimpan di kolam ini. Memasuki dunia luar adalah sesuatu yang akan dia lakukan cepat atau lambat. Selain itu, dia sudah melakukan semua yang harus dia lakukan di sini. Karena itu, memang sudah waktunya baginya untuk pergi ke dunia luar. Ya, aku akan pergi. Namun, sebelum pergi, pertama-tama saya harus menghidupkan kembali anggota keluarga saya. Saat Chu Feng berbicara, dia mendarat di kota emas ungu. Melihat itu, semua orang mengungkapkan ekspresi serius. Kekhawatiran bisa dilihat di mata mereka. Pada saat itu, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Guiyu, Chu Yu dan yang lainnya dari keluarga Chu. Adik, jangan repot-repot mencobanya lagi. Chu Guiyu tiba di samping Chu Feng. Adik laki-laki Chu Feng, orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Anda seharusnya tidak bergantung pada orang mati seperti ini. Itu pada akhirnya akan menahanmu. Chu Feng, kamu masih memiliki banyak hal yang harus kamu lakukan. Selain itu, kematian semua orang tidak dapat disalahkan pada Anda. Jadi, Anda tidak perlu terus menyalahkan diri sendiri. Chu Yu, Chu Zhen dan yang lainnya juga tiba di samping Chu Feng dan mulai membujuk Chu Feng melawannya secara berurutan. Ternyata semua orang khawatir Chu Feng akan melukai dirinya sendiri dan bahkan mati dengan bersikeras menggunakan teknik rahasia kebangkitan berulang kali. Bagaimanapun, semua orang telah memperhatikan betapa bertekadnya Chu Feng ketika dia menggunakan teknik kebangkitan rahasia terakhir kali. Jika bukan karena fakta bahwa jalan surgawi akan dibuka sebelumnya, kemungkinan tidak ada yang bisa membujuk Chu Feng untuk berhenti. Dengan demikian, mereka benar-benar tidak ingin Chu Feng terus mencoba menggunakan teknik kebangkitan rahasia untuk menghidupkan kembali keluarga Chu. Mereka semua takut Chu Feng akan gagal lagi jika dia mencoba sekali lagi, bahwa dia akan menolak untuk menyerah dan merusak prospek masa depannya yang besar di sini. Aku tahu apa yang kalian semua pikirkan, melihat ekspresi khawatir dari kerumunan.
Chu Feng mulai tersenyum. Namun, kalian semua dapat yakin, karena kali ini pasti akan berhasil. Alasannya karena teknik kebangkitan ini adalah sesuatu yang ayahku berikan kepadaku. Saat Chu Feng berbicara, dia membalik telapak tangannya dan mengungkapkan formasi roh yang diberikan kepadanya oleh ayahnya. Itu adalah... Melihat formasi semangat itu, tatapan semua orang mulai bersinar. Namun, Chu Feng tidak memberikan waktu kepada orang banyak untuk merenungkannya. Sebaliknya, dia langsung mengaktifkan formasi spiritual. Alasannya karena dia sangat bertekad untuk membangkitkan keluarga Chu secepat mungkin. Berdengung. Begitu formasi roh diaktifkan, cahaya yang menyilaukan segera menutupi seluruh wilayah. Mengikuti cahaya itu, lapisan demi lapisan riak yang terlihat dengan mata telanjang mulai dipancarkan dari formasi roh. Riak-riak itu sangat kuat. Semua orang dapat merasakan bahwa formasi roh yang digunakan Chu Feng saat ini jauh lebih kuat daripada teknik kebangkitan rahasia yang digunakan Chu Feng sebelumnya. Namun, riak energi yang sangat kuat tidak memengaruhi objek apapun atau membahayakan orang yang hadir. Woos, woos, woos. Tidak lama setelah riak mulai menyebar, tubuh cahaya transparan segera mulai terbang ke arahnya. Tubuh cahaya tumbuh semakin banyak. Selanjutnya, mereka mulai menyatu satu sama lain. Segera, mereka membentuk banyak tubuh cahaya yang lengkap. Tepatnya, itu adalah tubuh roh. Bab 2147, emosi yang luar biasa. Surga, itu ayahku. Tiba-tiba, seseorang di antara generasi muda keluarga Chu berteriak dan mulai melompat kegirangan. Air mata dia mulai mengalir di mata orang itu. Setelah momen itu, semakin banyak cahaya mulai muncul. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang dari keluarga Chu yang meninggal saat itu. Bahkan, ayah angkat Chu Feng, Chu Yuan, paman besarnya, Chu Renyi, dan mantan kepala keluarga, Chu Yuanba, muncul. Satu persatu, siluet familiar mulai muncul. Itu benar-benar berhasil. Ini benar-benar berhasil. Melihat anggota keluarga mereka yang telah meninggal semuanya muncul, semua generasi muda keluarga Chu mulai menggigil dan semuanya diliputi oleh emosi. Belum lagi mereka, bahkan para pengamat mengungkapkan ekspresi keheranan. Mereka telah melihat banyak hal. Namun, mereka benar-benar tidak pernah melihat hal seperti membangkitkan orang mati. Pada saat itu, orang yang paling emosional tidak lain adalah Chu Feng. Namun, dia harus menekan kegembiraannya. Meskipun jiwa orang-orang ini telah dikumpulkan, mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri. Pada saat itu, Chu Feng terus mengaktifkan formasi yang diberikan ayahnya sambil membentuk tubuh fisik untuk semua orang. Hanya dengan memasukkan jiwa ke dalam tubuh, dia dapat membangkitkan mereka. Faktanya, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, membentuk tubuh untuk orang lain adalah sesuatu yang sangat sederhana baginya. Hanya dalam sekejap, dia akan mampu membentuk beberapa ratus tubuh. Namun, karena fakta bahwa mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Chu, Chu Feng sangat perhatian saat membentuk tubuh untuk mereka, yang membuatnya butuh waktu lama untuk membentuk satu tubuh. Chu Feng, jika kamu tidak keberatan, bisakah aku membantumu? Master mencapai surga abadi melangkah maju dan berkata kepada Chu Feng. Aku akan menyusahkanmu, senior, kata Chu Feng dengan anggukan. Bagaimanapun, Master mencapai surga abadi adalah spiritualis dunia nomor 1 di tanah suci bela diri. Dengan demikian, Chu Feng yakin dengan kemampuannya. Mungkin karena fakta bahwa mereka tahu apa yang diinginkan Chu Feng, tapi butuh waktu lebih lama untuk membentuk tubuh fisik daripada Chu Feng.
tentu saja dengan imbalan kecepatan lambat mereka, mereka mampu membentuk tubuh yang lebih indah lagi. Pada akhirnya, semua tubuh selesai, dan semua jiwa ditanamkan ke dalam tubuh. Hanya saja, setelah jiwa dan raga menyatu, raga masih belum bernafas. Mereka belum benar-benar dibangkitkan. Alasannya karena terlepas dari teknik apa yang mungkin digunakan Chu Feng, dia tidak akan bisa memulihkan denyut nadi mereka. Chu Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? Master mencapai surga abadi bertanya pada Chu Feng. Meskipun Master mencapai surga abadi, menurut namanya, harus memiliki kemampuan mencapai surga, dia tidak berdaya ketika menghadapi situasi seperti itu. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan kening dan berkata, "Saya juga tidak tahu." Dia benar-benar tidak tahu. Lagi pula, ayah Chu Feng hanya menyuruhnya untuk membentuk tubuh dan menempatkan jiwa ke dalam tubuh untuk membangkitkan orang-orang dari keluarga Chu. Dia telah melakukan semua itu sekarang. Selanjutnya, setiap tubuh dibentuk dengan sangat sempurna. Namun, tidak satu pun dari orang-orang ini menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Demi membiarkan mereka hidup kembali lebih cepat, Chu Feng mencoba beberapa metode. Namun, mereka semua tidak berguna. Sampai sekarang, Chu Feng telah menghabiskan semua kemampuannya. Namun, orang-orang ini tetap mati. Ini menyebabkan Chu Feng merasa bahwa dia tidak berdaya. Tapi, jiwa-jiwa sudah dikumpulkan. Mungkinkah ini pun tidak akan cukup? Pada saat itu, orang-orang dari keluarga Chu mulai panik. Beberapa wanita sangat khawatir sehingga mereka mulai menangis. Sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa teknik kebangkitan akan berhasil. Namun, setelah benar-benar melihat jiwa anggota keluarga mereka dan bagaimana jiwa mereka memasuki tubuh fisik mereka yang baru terbentuk, mereka semua merasa bahwa anggota keluarga mereka dapat dihidupkan kembali. Namun, setelah mencapai titik ini, anggota keluarga mereka belum dihidupkan kembali. Ini menyebabkan mereka dipenuhi dengan kecemasan. Bang! Tepat pada saat itu, formasi roh yang diberikan Chu Xuanyuan kepada Chu Feng tiba-tiba meledak. Itu berubah menjadi cahaya keperakan yang membubung ke langit, menutupinya. Kemudian, cahaya keperakan mulai turun dari udara sebelum dengan lembut jatuh ke tubuh orang-orang dari keluarga Chu. Wu. Setelah cahaya keperakan memasuki tubuh mereka, anggota keluarga Chu yang sebelumnya tidak bergerak mulai bernapas. Bahkan, mereka mulai mengeluarkan suara. Akhirnya, semua orang dari keluarga Chu membuka mata mereka yang tertutup rapat dan terbangun. Mereka hidup, mereka hidup. Melihat itu, semua orang yang hadir mulai berteriak dengan emosional. Kebangkitan, sesuatu yang melampaui imajinasi seseorang, sebenarnya mungkin terjadi. Ayah, ibu, kakak, adik laki-laki, adik perempuan. Pada saat itu, semua generasi muda keluarga Chu yang masih hidup tidak dapat menahan diri. Sambil meratap dengan air mata, mereka melemparkan diri ke kerabat mereka yang baru dihidupkan kembali dan memeluk mereka dengan erat. Air mata jatuh seperti hujan. Pada saat itu, kerinduan mereka untuk anggota keluarga mereka semua dilepaskan. Ayah. Adapun Chu Feng, dia segera tiba di depan sisi ayah angkatnya Chu Yuan. Chou Guiyu juga mengikutinya. Guiyu, Feng Er. Apa yang sedang terjadi? Bukankah aku sudah mati? Atau, mungkinkah aku kacau, dan akhirnya memimpikan semua itu? Chou Yuan bingung dengan situasi di hadapannya. Ayah, kamu memang mati. Namun, Anda dibangkitkan.
Itu adalah Chu Feng, adik laki-lakiku Chu Feng, yang membangkitkan kalian semua, kata Chu Guyu. Dibangkitkan? Semua orang dari keluarga Chu kita telah dibangkitkan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Guyu, Chu Yuan mulai mengamati sekelilingnya. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa orang-orang yang telah dibantai saat itu, termasuk yang dia lihat dibunuh di depan matanya, semuanya berdiri di sana. Hanya, seperti dia, orang-orang itu semua memiliki ekspresi bingung dan bingung di wajah mereka. Siapa orang-orang itu? Mereka? Tiba-tiba, Chu Yuan mengungkapkan tatapan ketakutan. Dia telah menemukan orang-orang dari wilayah Laut Timur dan Tanah Suci bela diri. Meskipun orang-orang itu menyembunyikan kultivasi mereka, Chu Yuan dapat menentukan bahwa mereka sangat kuat hanya dengan melihat mereka. Lagi pula, setelah kultivasi seseorang mencapai tingkat tertentu, seseorang akan memancarkan aura yang melampaui orang biasa. Ayah, tolong jangan takut. Orang-orang itu semua adalah teman Chu Feng. Mereka dibawa ke sini oleh Chu Feng, Chu Guyu menjelaskan. Feng mereka benar-benar temanmu. Chu Yuan memiliki ekspresi heran di wajahnya. Dia tidak berani mempercayai telinganya. Meskipun putranya Chu Feng memang sangat kuat dalam ingatannya, seharusnya tidak mungkin dia sekuat itu, bukan? Bagaimana mungkin dia bisa berkenalan dengan begitu banyak orang yang berkuasa? Di mata Chu Yuan, orang-orang itu mirip dengan dewa. Mereka pasti bukan eksistensi yang berasal dari benua 9 provinsi. Tidak, ini lebih besar dari teman. Chu Feng adalah dermawan bagi kita semua. Kita semua berhutang nyawa padanya, kata Xian Miao Miao sambil tersenyum. Sementara Xian Miao Miao mengucapkan kata-kata itu dengan bercanda, itu adalah kebenaran. Karena itu, banyak orang menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Nyatanya, kepala klan Raja Naga Monstrous bahkan menambahkan, temanku tersayang, kamu benar-benar telah mengadopsi seorang putra yang luar biasa. Putramu saat ini adalah eksistensi paling kuat di dunia ini. Paling kuat. Surga. Persisnya seberapa kuat Feng saya menjadi? Chu Yuan menatap Chu Feng. Kegembiraan memenuhi pandangannya. Dia menjadi percaya semua ini, menjadi percaya bahwa Chu Feng lah yang menghidupkan mereka semua kembali. Hanya, seberapa kuat seseorang harus membangkitkan orang mati? Meskipun Chu Yuan tidak mampu menentukan kekuatan Chu Feng, dia tahu bahwa Chu Feng saat ini sangat kuat sehingga dia pasti melampaui imajinasinya. Chu Feng, dia? Percakapan antara Chu Yuan dan Xian Miao Miao juga didengar oleh yang lain dari keluarga Chu. Ketika mereka menyadari bahwa itu benar-benar Chu Feng yang telah membangkitkan mereka, pandangan dari orang-orang keluarga Chu semuanya menjadi sangat rumit. Kembali ketika Chu Feng masih muda, tidak ada seorang pun di keluarga Chu selain Chu Yuan dan Chu Guyu yang sangat memikirkan Chu Feng. Bahkan kepala keluarga, Chu Yuanba, pernah seperti itu. Saat itu, sebagian besar dari mereka memukul dan mengutuk Chu Feng. Terlepas dari apakah mereka orang dewasa atau anak-anak, mereka semua menggertak Chu Feng. Meskipun Chu Feng membuktikan bakatnya dengan kekuatannya di kemudian hari dan mulai secara bertahap mendapatkan pengakuan dan rasa hormat dari keluarga Chu, tidak ada dari mereka yang berharap bahwa Chu Feng akan menjadi begitu kuat. Tak satu pun dari mereka berharap bahwa dia benar-benar akan menjadi ahli paling kuat di dunia. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan emosi yang luar biasa. Bab 2148, Perjamuan Keberangkatan. Ayah, terlepas dari jenis kultivasi apa yang mungkin saya miliki, saya akan selalu tetap menjadi putra Anda, kata Chu Feng kepada Chu Yuan. Itu benar.
Kamu adalah anakku. Kamu akan selamanya menjadi anakku. Chu Yuan menganggukkan kepalanya berulang kali. Dia benar-benar merasa bangga dengan Chu Feng. Kakak, ayah, dan yang lainnya baru saja bangun. Mereka harus mengistirahatkan diri mereka dengan benar. Anda harus membawa mereka kembali ke sekolah Azure Dragon terlebih dahulu, kata Chu Feng. Baiklah, kami akan segera kembali ke sekolah Azure Dragon, kata Chu Guyu. Ayah, aku lupa menyebutkan ini padamu. Kakak laki-laki saat ini adalah kepala sekolah-sekolah Azure Dragon, kata Chu Feng kepada Chu Yuan. Benar-benar. Guyu bergabung dengan sekolah Azure Dragon? Selanjutnya, dia menjadi kepala sekolah? Chu Yuan bertanya dengan heran. Ya, itu benar, Chu Feng mengangguk. Bagus, ini bagus. Kedua putra saya benar-benar membuat saya bangga, kata Chu Yuan dengan gembira. Sementara Chu Yuan tahu bahwa dia telah meninggal, dia merasa sangat kacau dalam kematian dan tidak berhasil memiliki banyak kesadaran. Selama bertahun-tahun, dia merasa seolah-olah telah memimpikan mimpi yang panjang dan kabur. Namun, tidak ada substansi untuk mimpi itu. Jadi, dia tidak tahu tentang hal-hal yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Karena itu, dia tentu saja akan sangat senang bertemu dengan banyak kabar baik ini segera setelah dihidupkan kembali. Setelah itu, Chu Feng, serta semua orang dari keluarga Chu dan banyak tamu dari wilayah Laut Timur dan Tanah Suci bela diri, semuanya menuju ke sekolah Naga Azur untuk beristirahat di sana. Untuk merayakan kebangkitan orang-orang dari keluarga Chu, serta untuk menyambut banyak tamu, Sekolah Azure Dragon secara alami mengadakan perjamuan besar. Selanjutnya, Chu Feng mengirim undangan ke Sekte Iblis Malam yang melumpuhkan, dinasti Kerajaan Jiang dan banyak kekuatan lainnya. Bagi Chu Feng, ini mungkin perjamuan terakhirnya sebelum memasuki dunia luar. Karena itu, dia ingin melihat orang-orang yang telah membantunya sebelumnya. Akhirnya, semua tamu dari wilayah Laut Timur dan benua 9 provinsi tiba. Dengan demikian, perjamuan resmi dimulai. Dalam perjamuan, terlepas dari apakah mereka tetua atau murid, karakter agung atau murid baru, semua orang dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Belum lagi sekolah Azure Dragon telah berhasil mengundang banyak karakter agung legendaris dari Tanah Suci Martialisme. Kebanggaan sekolah Azure Dragon mereka, Chu Feng, sebenarnya sangat menentang surga sehingga dia bahkan bisa membangkitkan anggota keluarganya yang terbunuh. Dia benar-benar maha kuasa. Yang terpenting, para tamu penting yang datang untuk Chu Feng semuanya sangat boros. Mereka menganugerahkan hadiah besar kepada semua orang dari sekolah Azure Dragon. Terlepas dari apakah mereka penatua atau murid, mereka semua mendapatkan banyak hadiah. Secara alami, ini membuat mereka sangat gembira. Lagi pula, harta yang diberikan dengan santai oleh tokoh-tokoh besar itu semuanya mampu menjadi hal-hal yang tidak dapat mereka peroleh sepanjang hidup mereka. Selama perjamuan, Chu Feng memberikan gambaran umum tentang apa yang telah terjadi selama bertahun-tahun kepada Chu Yuan. Sebenarnya, Chu Feng bukanlah orang yang secara pribadi memberitahu Chu Yuan apa yang terjadi. Xian Miao Miao dan yang lainnya benar-benar cerewet. Ketika orang-orang di benua 9 provinsi datang untuk mencari tahu apa yang telah dialami dan dicapai Chu Feng, mereka merasakan kekaguman yang lebih besar pada Chu Feng. Generasi muda yang pernah tumbuh bersama Chu Feng semua menyadari bahwa jarak antara mereka dan Chu Feng benar-benar tumbuh semakin jauh. Jika mereka dikatakan baru saja belajar berlari di tanah, maka Chu Feng sudah melonjak di langit ke-9. Tiba-tiba, Chu Yuan bertanya dengan sangat kaget, "Feng Er, kamu akan pergi ke dunia luar?"
Keengganan untuk berpisah memenuhi pandangannya. Dia sudah mengetahui bahwa Chu Feng telah menjadi penguasa dunia ini. Di dunia ini, sudah tidak ada yang mampu melawan Chu Feng. Saat Chu Feng memikul tanggung jawab yang berat, dia bersiap untuk membuat langit yang luas dan berbintang, yang disebut dunia luar. Ya ayah, aku akan pergi ke dunia luar. Namun, suatu hari saya akan kembali. Saya akan kembali untuk melihat Anda dan orang lain, kata Chu Feng. Feng Er, aku tahu aku tidak bisa menghentikanmu. Jadi, saya hanya akan memberitahu Anda satu hal. Setelah memasuki dunia luar, Anda harus berhati-hati. Tidak ada yang lebih penting dari hidupmu, kata Chu Yuan dengan sangat enggan. Cukup, Feng Er adalah seseorang dengan prospek bagus. Sebagai ayahnya, Anda harus mendukungnya. Ayo, Feng Er, kakek akan menawarimu bersulang anggur. Saya harap Anda juga dapat mencapai apa yang telah Anda lakukan di dunia luar ini. Chu Yuanba mengangkat cangkir anggurnya untuk bersulang untuk Chu Feng. Saat itu, Chu Yuanba tidak terlalu memikirkan Chu Feng. Hanya setelah Chu Feng secara bertahap muncul dalam kekuasaan dan mendapatkan kehormatan untuk keluarga Chu, dia mulai memikirkan Chu Feng. Dan sekarang, setelah mengetahui tentang berbagai prestasi Chu Feng telah menjadi kebanggaan keluarga Chu di dalam hatinya. Dia sangat senang bahwa dia telah memutuskan untuk mengizinkan Chu Yuan mengadopsi Chu Feng pada akhirnya. Jika seseorang harus bersulang, seharusnya aku yang bersulang untuk kakek. Meskipun Chu Yuanba tidak memperlakukan Chu Feng dengan baik, Chu Feng tidak menyalahkan Chu Yuanba, juga tidak menyalahkan yang lain dari keluarga Chu. Satu-satunya hal yang dia rasakan terhadap mereka adalah kekurangan. Jadi, setelah Chu Feng selesai minum secangkir anggur itu, dia berkata kepada Chu Yuanba, "Kakek, akulah yang salah saat itu. Itu semua karena aku yang menyebabkan kalian semua mati." "Aduh, Feng Er, apa yang kamu katakan? Biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Bukankah kita semua hidup dengan benar sekarang?" Chu Yuanba berkata dengan acuh tak acuh dengan senyum di wajahnya. "Itu benar. Chu Feng, tidak ada yang menyalahkanmu atas apa yang terjadi saat itu. Lagi pula, itu bukan salahmu sejak awal. Orang-orang keji itulah yang salah. Yang lain dari keluarga Chu juga menyuarakan pendapat mereka." Sebagai tanggapan, Chu Feng tersenyum ringan. Tiba-tiba, dia mengambil sebotol besar anggur dan mengalihkan pandangannya ke kerumunan. Keluarganya, Chu Yu, Chu Yuan, Chu Guyu dan yang lainnya. Tuannya, Zhu Geliuyun dan Qiu Chan Feng. Seniornya dari benua 9 provinsi, pendiri Azure Dragon, Li Changqing, saudara Montet Monstrous dan yang lainnya. Mereka yang berasal dari wilayah Laut Timur, Huangfu Haiyue, Qiu Shui Fuyan, Lady Piao Miao dan yang lainnya. Dari Tanah Suci Bela Diri, Baili Xuankong, Dugu Xingfeng dan yang lainnya. Serta para senior dari berbagai kekuatan, Sekolah Naga Azur, Dinasti Kerajaan Jiang, Puncak Berkabut, Sekte Iblis Malam yang Melumpuhkan, Gunung Qianwot, Ras Naga Monstrous Raja, Aliansi Spiritualis Dunia, Kerajaan Elf dan yang lainnya. Ketika Chu Feng melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu, pemandangan yang terjadi saat itu tampak berkelebat di depan matanya sekali lagi. Mulut Chu Feng terangkat menjadi senyuman. Dia berkata, "Senior, kalian semua adalah orang-orang yang telah membantu saya. Kalian semua adalah dermawan bagi saya. Nyatanya, banyak di antara kalian adalah orang-orang yang pernah menyelamatkanku sebelumnya. Aku, Chu Feng, hanya bisa berada di sini hari ini karena kalian semua. Bahkan ribuan kata pun tidak akan mampu mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada kalian semua."
Senior, aku, Chu Feng, akan bersulang untukmu di sini. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng meneguk seluruh kendi anggur. Sebagai tanggapan, semua senior yang telah membantu Chu Feng juga masing-masing mengambil sebotol anggur dan meneguk anggurnya. Mereka tidak menyesal membantu Chu Feng. Alasannya karena membantu Chu Feng pada akhirnya sangat berharga. Setelah meneguk kendi anggur itu, Chu Feng mengambil kendi anggur lagi. Dia melihat ke arah Wang Qiang, Jiang Wuxiang, Zhang Tianyi, Xian Miao Miao, Bai Ruochen, Sima Ying, Tan Tai Sui dan banyak anggota generasi muda lainnya, bersulang ini untuk saudara dan teman baikku. Ini untuk cobaan dan kesengsaraan yang telah kita semua alami bersama selama bertahun-tahun. Roti panggang! Xian Miao Miao dan yang lainnya semua berdiri dan bersulang dengan Chu Feng. Pada malam ini, orang banyak minum sampai subuh. Nyatanya, perjamuan ini berlangsung selama 10 hari 10 malam berturut-turut. Chu Feng tahu bahwa ini adalah terakhir kalinya dia harus menemani teman dan kerabat ini. Karena itu, dia lebih menghargai momen ini. Namun, tidak ada perjamuan yang tidak pernah berakhir di dunia ini. Dengan demikian, meskipun kerumunan enggan berpisah, meskipun ada orang yang meneteskan air mata, jamuan tetap berakhir. Setelah perjamuan berakhir, Chu Feng melanjutkan menuju puncak berkabut wilayah Laut Timur. Chu Feng bersiap untuk pergi. Ada banyak orang yang mengikutinya untuk mengantarnya pergi. Praktis semua orang yang mampu mengikutinya pergi bersamanya. Mereka semua berencana untuk mengantar Chu Feng pergi secara pribadi. Namun, tidak semua orang bisa memasuki jalan keabadian. Lagi pula, jalan menuju tangga menuju surga di jalan keabadian sangat berbahaya. Pada akhirnya, hanya sebagian kecil orang yang bisa melihat Chu Feng pergi di jalan keabadian. Miao Miao, simpan ini. Setelah memasuki dunia luar, jika Anda tidak ingin tinggal di alam biasa 100 penyempurnaan, Anda dapat menggunakan ini untuk melarikan diri dari pengikatan di alam biasa 100 penyempurnaan. Chu Feng menyerahkan kunci roh dunia kepada Xian Miao Miao. Xian Miao Miao menerima kunci itu dengan senyum berseri-seri. Setelah mencapai dunia luar, gunakan ini untuk menghubungiku. Chu Feng juga menyerahkan Golden Flashbird padanya. Oke, Xian Miao Miao mengangguk lagi. Kemudian, dia berkata kepada Chu Feng, kamu pasti baik-baik saja. Pastikan untuk tidak mati. Jangan sampai tidak ada seorang pun di dunia luar untuk putri ini setelah dia tiba. Pasti, Chu Feng mengangguk sambil tersenyum. Hei, cukup dengan apakah kita akan pergi atau tidak? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Itu Wang Qiang. Hanya saja, Wang Qiang saat ini sudah berada di atas awan dan berdiri di tangga menuju surga. Tangga menuju surga telah diaktifkan, dan Wang Qiang telah naik ke atasnya. Senior, Chu Feng akan pergi sekarang. Chu Feng mengepalkan tinjunya ke arah kerumunan. Perjalanan yang aman, kerumunan juga mengepalkan tangan mereka. Chu Feng tersenyum lagi. Kemudian, tubuhnya bergeser, dan dia terbang menuju tangga menuju surga. Dengan langkah cepat, dia mulai menaikinya. Segera, dia menyusul Wang Qiang. Apakah kamu melihat itu? Jika kita pergi lebih jauh lagi, tangga menuju surga ini akan mengirim kita ke dunia luar. Saat itu, kita akan benar-benar meninggalkan tempat ini. Apakah Anda sudah siap? Wang Qiang menunjuk ke arah puncak tangga menuju surga. Riak energi di tempat itu agak berbeda. Chu Feng melirik ke bawah. Dia dipenuhi dengan keengganan untuk berpisah. Namun, pada akhirnya,
Dia berbalik dan berkata, "Ayo pergi." Woos. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, kedua pria itu melesat ke depan. Berdengung. Ketika kedua pria itu melangkah ke wilayah itu, gelombang kekuatan mulai menghantam mereka dari bawah tangga menuju surga. Woos. Ketika cahaya yang datang dari bawah menutupi Chu Feng dan Wang Qiang, keduanya dengan cepat dibawa ke kedalaman langit. Segera, sosok mereka menghilang. Ketika tangga menuju surga kembali tenang, semua orang yang hadir tahu bahwa Chu Feng telah memasuki dunia luar. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.